Masih di ngaji Sunan Ibnu Majah, masuk di hadis 1375. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fit tatawu'i di dalam sholat sunnah fil baiti di rumah. Iku hadasana Abu Bakri benu Abi Saibata hadasana Abul Ahwasi Antorikin an Asimi bani Amrin Kola berkata Asim, Faraja keluar sopo nafarun segolongan min ahlil Irak dari penduduk Irak ila Umaro pada Umar. Palama qadimu maka ketika datang mereka alaihi atas Umar, kola maka berkata sopo Umar lahum pada mereka. Miman dari manakah antum kalian? Miman itu dari orang mana antum kalian? Ya, maksudnya dari manakah kalian? Qalu berkata mereka nafarun min ahlil Irak dari ahli Irak. Qala berkata sopo Umar, Fabi idnin maka dengan izin jitum kalian datang atau datang kalian datang ke sini ini sudah izin apa belum? Ya. Jadi sudah ada pemberitahuan apa belum? Jadi izin dari kalau sekarang ya gubernur atau amir di Irak itu, nah, tepatnya di Kufah. Jadi waktu itu Irak ya, ikut Kufah. Jadi bi'idni Amirul Kufah. Jadi kalian datang di sini itu sudah dapat izin dari amir kalian yang ada di Kufah apa belum? Jadi yuridu jitum musolihi nama al-imam au mugodibin. Jadi kalian datang ke sini ini dalam keadaan rukun baik dengan imam kalian atau ada sesuatu yang kalian keluhkan dari imam kalian. Qalu berkata mereka na'am ya, artinya ya dengan izin. Jadi ya enggak ada masalah dengan mereka, juga tidak ada masalah dengan imamnya itu. Qala berkata sopo Amr bin Asim, kebalik ya, Asim bin Amr. Qala berkata sopo Asim bin Amr. Fasa'aluhum maka bertanya mereka nafarun an sholati rojuli tentang sholatnya laki-laki fi baitihi di dalam rumahnya. Faqala maka berkata sopo Umar. Saal tu bertanya aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka bersabda sopo Rasul. Ama ingatlah sholatur rajuli utawi sholatnya seorang laki-laki fi baitihi di dalam rumahnya rajul iku fanurun maka utawi cahaya. Tuh bagus itu sholat di rumah. Jadi sering digunakan untuk sholat tahajud, sholat malam, sholat duha itu cahaya bagi rumah tersebut. Panawiru maka menyinarilah atau memberilah cahaya kalian buyutakum pada rumah-rumah kalian. Hadasana Muhammad ibnu Abil Sen, hadasana Abdullah bin Ja'far, qala hadasana Ubaidullah bin Amr, an Zaid bin Abi Unaisah, an Abi Ishaqa, an Asimi bin Amr, an Umair maula Umar bin Khattab, bekas budaknya Umar bin Khattab. An Umar bin Khattab dari Umar bin Khattab,
anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu semisal hadisnya Torik, sama-sama muridnya Asim bin Amr. Hadasana Muhammad bin Basarin wa Muhammad bin Yahya qala berkata keduanya. Hadasana Abdurrahman bin Mahdiyin dasana Sufyan anil A'masi an Abi Sufyan an Jabir bin Abdillahi an Abi Sa'id al-Khudri. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi. Idza qadha ketika menyelesaikan sapa ahadukum salah satu kalian salatahu pada salatnya, artinya salat wajib yang biasanya dilakukan di masjid. Falyaj'al maka supaya menjadikan dia li baitihi untuk rumahnya minha dari salat nasiban pada bagian. Mbok ya rumahnya itu dikasih bagian salat, artinya digunakan untuk salat. Fa inallah maka sesungguhnya Allah iku jailun zat yang menjadikan fi baitihi di dalam rumahnya ahadukum min salatihi dari salatnya ahadukum menjadikan khairan pada kebaikan. Jadi rumah yang digunakan untuk salat itu ya, dijadikan kebaikan di situ oleh Allah. Hadasana Zaid bin Ahzam wa Abdurrahman bin Umar qala berkata keduanya. Hadasana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah bin Umar an Nafi. Ani bin Umar qala berkata bin Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu jangan mengambil kalian atau memperlakukan kalian buyutakum pada rumah-rumah kalian kuburan seperti kuburan. Jadi kal qabri seperti kuburan. Jadi karena tidak digunakan untuk sholat itu. Jadi kuburan zaman dulu itu kan ya sepi. Lah, seperti kuburan itu artinya sepi, tidak pernah digunakan untuk sholat. Atau maksudnya la takunu kal amwat fiha goiro dakirin. Jadi kalian jangan seperti bangkai di rumah itu, tidak ingat sama Allah sama sekali. Fatakunul buyutu lakum kal kubur, sehingga rumah itu ya seperti kuburan untuk kalian. Kalian itu bangkai, ya, yang kalian tempati kuburan. Ya kan? Nah, kenapa kalian disebut bangkai? Karena rumahnya tidak pernah digunakan untuk sholat. Hadasana Abu Bisrin Bakru bin Khalaf hadasana Abdurrahman bin Mahdiyin an Muawiyata bin Sholih anil Ala ibnil Haris an Haram bin Hakim an Ammihi dari pamannya, yaitu Abdullah bin Sa'din. Qala berkata Abdullah bin Sa'ad, Sa'altu bertanya aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma utawi manakah sesuatu afdolu yang lebih utama. As-sholatu sholat fi baiti di rumah saya. Au atau as-sholatu sholat fil masjidi di dalam masjid. Qala bersabda sapa Rasul, ala taro apakah melihat kamu ila baiti pada rumahku? Ma akrabahu alangkah dekatnya rumah minal masjidi dari masjid. Loh, kamu apa enggak lihat rumahku itu loh? Itu sangat dekat dengan masjid. Jadi ma akrabahu minal masjid. Jadi alangkah dekatnya rumahku itu dari masjid. Falaan usolliya, maka niscaya jika sholat aku fi baiti di rumahku, iku ahabu lebih menyenangkan ilayya padaku min daripada an usolliya jika sholat aku fil masjidi di dalam masjid. Ila kecuali antakuna jika ada opo sholat iku sholatan sholat maktubatan yang diwajibkan. Jadi sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Jadi Abdullah bin Sa'ad kan tanya, manakah yang lebih utama wahai Rasul, sholat di rumah saya sendiri atau sholat di masjid?
Jawabnya Rasul, loh kamu apa nggak lihat itu rumahku? Dekat sekali dengan masjid. Jadi niscaya aku sholat di rumahku itu lebih menyenangkan padaku daripada aku sholat di masjid. Rasulullah sendiri jarang sholat sunnah di masjid, jarang. Kecuali kalau itu sholat wajib. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholat duha di dalam sholat duha. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sufyan bin Uyainata, an Yazid bin Abi Ziyadin, an Abdillah bin Haris sekolah berkata Abdillah. Saal tu bertanya aku fi zamani Utsman bin Affan di zaman Utsman bin Affan. Wanasu dan utawi manusia iku mutawafiruna. Orang-orang yang banyak. Ya, orang-orang yang banyak. Au atau mutawafuna. Orang-orang yang berkumpul banyak. Yes. Yes. Orang-orang yang berkumpul banyak. An sholat duha dari sholat duha. Jadi di zaman Umar itu aku pernah bertanya-tanya. Nah, orang-orang itu kalau sholat duha kok tekun, ya kan, kumpul banyak, pokoknya banyak lah yang melakukan itu. Falam ajid maka tidak menjumpai aku ahadan pada seorang pun. Yuhbiruni yang mengkabari sapa ahad ni padaku, anahu sesungguhnya Nabi iku sholaha sholat siapa Nabi pada sholat duha. Walaupun yang melakukan sholat duha itu banyak, tidak ada satupun yang mengkabari padaku bahwa Nabi itu pernah melakukannya. Ya seperti itulah. Jadi sesuatu itu yang sudah disepakati itu biasanya tidak terlalu dibahas. Tidak terlalu dibahas. Tapi bukan berarti itu tidak ada. Ya ada, cuma ya sudah jadi adat, ya sudahlah kan gitu. Yakni menghendaki sapa Abdullah bin Haris an-Nabiya pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ghaira Ummi Hani selain Ummu Hani. Jadi yang mengkabari padaku itu ya cuma Ummu Hani itu aja. Fa'ah barotni maka mengkabari sapa Ummu Hani ni padaku anahu sesungguhnya Nabi iku sholaha sholat sapa Nabi pada sholat duha tamana rakaatin 8 rakaat. Itu pas Fathu Mekah. Rasulullah melakukan itu pas Fathu Mekah. Dilihat oleh Ummu Hani. Hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin wa Abu Quraibin qala berkata keduanya. Hadasana Yunusu bin Bukairin, hadasana Muhammad bin Ishaq an Musa bin Anasin an Thumamata bin Anasin an Anasi bin Malikin qala berkata Anas. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda sapa Rasul. Man barang siapa sholat yang sholat siapa man ad-duha pada sholat duha. Tintai asarota 12 apanya rakaatan rakaatnya. Bana maka membangun sapa Allah lahu untuk man kosron pada kosron itu ya rumah panggung. Rumah yang mewah ya. Mindabin yang terbuat dari emas fil janati di dalam surga. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Subabatu, atasana Subatu, an Yazik, Ar-Rizki, an Mu'adah al-Adawiyah, kolat berkata sapa Mu'adah. Saltu bertanya aku Aisyata pada Aisyah, akana apakah ada sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusoli salat sapa Nabi ad-duha pada salat duha. Kolat berkata sapa Aisyah na'am ya arba'an 4 rakaat paling tidak.
Wayazitu dan menambah sopo nabi ma pada apa-apa sa'a yang menghendaki sopo Allah. Kalau masih pengen sholat lagi ya silahkan. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata atasana Waqi' anin Nahas bani Kohmin an Sadat Abi Amar an Abi Hurairah kala berkata Abi Hurairah kala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa hafadho yang menjaga sopo man ala suf'ati duha atas genapnya sholat duha. Suf'ah itu genap, kebalikan dari ganjil. Karena sholat di siang hari itu 2 rakaat salam, ya, tidak ada witir. Gufirat maka diampuni lahu bagi dia apa dunubuhu dosa-dosanya dia. Wa ingkanat dan meskipun ada apa dosa iku misla zabatil bahri seperti buihnya lautan. Ya, seperti buihnya lautan. Ini dosa kecil, ya. Kalau dosa besar ada urusannya sendiri. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholatil istikharah di dalam sholat istikharah. Iku hadasana Ahmad bin Yusufa As-Sulami, dasana Khalidu bin Mahladin, dasana Abdurrahman bin Abil Mawali, qala berkata Abdurrahman. Sami itu mendengar aku Muhammad bin Al-Munkadir pada Muhammad bin Munkadir yuhadisu bercerita dia Muhammad an Jabir bin Abdillah dari Jabir bin Abdillah. Qala berkata Jabir, karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimuna mengajarkan siapa Rasul pada kami al istikharah pada sholat istikharah. Ini sholat minta dipilihkan yang terbaik kepada Allah. Itu pengertian dari istikharah. Jadi njaluk dipilihke. Kama yu'allimuna sebagaimana mengajarkan sapa Rasul pada kami as-surata pada surat minal Qur'ani dari Quran. Ngajarnya itu ya serius sampai betul-betul bisa. Yaqulu bersabda sapa Rasul, idza hama ketika sengaja atau istilahnya merencanakan atau mau memulai, ya, entah mau kerja di suatu tempat atau mungkin ngelamar seorang gadis atau mungkin milih sekolahan atau apa. Sapa dukum salah seorang kalian bil amri terhadap suatu perkara. Falyarka maka supaya sholat dia rukuk artinya sholat rakaat ini 2 rakaat. Min goiril faridoh dari selain sholat wajib. Ya. Tuma kemudian liyakul agar berkata dia sesudah sholat itu. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya astakhiruka minta dipilihkan saya kepada engkau biilmika dengan ilmu engkau. Karena yang tahu memang Allah. Wastakdiruka dan minta diberikan takdir saya kepada engkau bikut rotika dengan kekuasaan engkau. Diberi takdir yang baik. Ya. Was'aluka dan minta saya kepada engkau min fadlika dari keutamaan engkau al-adim yang besar. Fa'inaka maka sesungguhnya engkau ikut takdiru berkuasa engkau wala akdiru dan tidak berkuasa saya. Wa ta'lamu dan mengetahui engkau wala a'lamu dan tidak mengetahui saya. Ini kan masalahnya di sini. Engkau yang kuasa sementara saya tidak. Engkau yang lebih tahu, yang maha tahu, saya tidak tahu apa nanti yang akan terjadi. Wa anta dan engkau iku alamul ghuyub, zat yang mengetahui hal-hal yang gaib, termasuk apa yang akan terjadi ke depannya. Misalkan sekolahnya itu bagus, favorit, nah, tapi pas letengnya dia itu temannya nakal-nakal, bahwa pengaruh buruk, nah, misalkan. Itu siapa yang tahu? Allahumma ya Allah,
In kunta seandainya ada engkau iku taklamu mengetahui engkau hadzal amro pada ini perkara. Fayusammihi maka menyebut sapa ahadukum hi pada perkara. Ma pada apa-apa karena yang ada apa ma min sayin dari sesuatu. Yes. Umpama engkau tahu ya Allah bahwa perkara ini ya, apa sekolah kah atau melamar kerja kah atau apa, terus hal-hal yang maka namin sayin, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nanti teman-temannya baik apa enggak kan enggak tahu. Nanti kerjanya barokah apa enggak ya enggak tahu kan. Ya. Nanti ngelamar gadis, gadisnya solihah apa enggak juga enggak tahu. Ya. Jadi Allahumma in kunta ta'lamu hadza siapa itu disebut atau apa itu disebut ya. Iku khairan baik li untuk saya fidini di dalam urusan agama saya. Wa ma'asi dan penghidupan saya. Wa akibati amri dan ending atau akhir atau pungkasan perkara saya. Nah, itu. Jadi dari sisi agama baik, dari sisi ma'isyah baik, terus apa dari endingnya kok baik. Atau dengan lafat ini khairon baik li untuk saya fi ajili amri di dalam tergesanya perkara saya, maksudnya urusan dunia. Wa ajilihi dan temponya perkara saya, artinya urusan akhirat. Kalau ini baik di dalam urusan dunia saya dan akhirat saya, fakdurhu Fakdurhu maka semoga mentakdirkan engkau pada amr li pada saya. Wayasirhu dan semoga memudahkan engkau pada amr li untuk saya. Kalau memang baik barokah ya, semoga dikodar untuk saya dan engkau mudahkan untuk saya. Wabarik dan semoga memberi barokah engkau li untuk saya fihi di dalam amr. Yes. Ngelamarnya ya diterima atau masuk kerjanya ya diterima, dimudahkan, nanti dapat gaji ya barokah dan seterusnya itu. Wa in kunta dan seandainya ada engkau Allah iku taklamu mengetahui engkau Allah yaqulu berkata sapa ahadukum mislama qala semisal apa-apa yang berkata sapa ahadukum fil marratil ula di dalam kesempatan pertama, yaitu tadi mengatakan wa in kunta ta'lamu anna hadza, terus apa disebut itu seperti yang tadi ya. Fa in kana maka seandainya ada apa perkara iku saron jelek li untuk saya, fasrifhu maka semoga memalingkan engkau hu pada perkara ani dari saya. Kalau ternyata jelek, walaupun saya seneng ya supaya disingkirkan aja dari saya. Wong ternyata jelek. Wasrifni dan semoga memalingkan engkau nih pada saya anhu dari perkara tersebut. Waktur dan semoga mengkodarlah engkau Allah li untuk saya al khaira pada kebaikan. Haitsumma kana dimanapun ada apa kebaikan, dan takdirkanlah kebaikan untuk saya dimanapun kebaikan itu berada. Itu. Tuma kemudian Raddini semoga memberikan keridhaan engkau nih pada saya bihi terhadap kebaikan tersebut. Ya tolong ya Allah saya diberi keridhaan agar saya ridho terhadap kebaikan tersebut. Walaupun awalnya saya tidak seneng. Babu maja'au tawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholatil hajah di dalam sholat hajat. Iku hadasana Suwaidu bin Sa'id dasana Abu Asim al-Abadani
An Fa'id bin Abdurrahman an Abdillah bin Abi Aufa al-Aslami. Qala berkata Abdullah, kharaja keluar alaina atas kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala maka bersabda sapa Rasul. Man barang siapa kanat yang ada lahu bagi man apa hajatun suatu keperluan. Ila Allah pada Allah au atau ila ahadin pada seseorang ya. Min khalqihi dari makhluknya Allah. Fal yatawaddo maka supaya wudu dia man wal yusolli dan supaya sholat dia man rakaat ini 2 rakaat. Jadi barang siapa yang ada keperluan pada Allah atau pada seseorang dari makhluknya ya, supaya wudu ya, sholat 2 rakaat. Ini sholat sunnah. Tuma kemudian liyakul agar berkata dia atau agar berkata dia atau supaya berkata dia, la ilaha tiada sesembahan ila kecuali Allahu Allah, al-halim yang maha aris bijaksana, al-karim lagi mulia. Subhanallah maha suci Allah, Rabbil arsil azim, Tuhan ars yang agung. Alhamdulillah tawi segala puji iku lillah bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka minta saya kepada engkau mujibati rahmatika pada wajibnya rahmat engkau, minta supaya pasti dijamin dapat rahmat. Wa azza imam magfiratika dan beberapa ketetapan pengampunan engkau dan juga tetap diampuni dosa-dosanya. Wal mata dan jaraan mingkul libirin dari setiap kebaikan. Jadi mendapat bagian dari semua jenis kebaikan. Wassalamata dan keselamatan mingkuli ismin dari setiap dosa. Nah, jangan sampai urusan-urusannya itu campur dengan judi, riba, atau yang haram, nipu, atau gimana, tipu muslihat, dan lain-lain. As'aluka minta saya kepada engkau Allah tada'a agar tidak meninggalkan engkau Allah li untuk saya dan ban pada dosa ila kecuali ghafar tahu mengampuni engkau pada dosa. Jadi jangan kau tinggalkan dosa saya kecuali engkau ampuni. Wala dan jangan artinya jangan meninggalkan atau tidak meninggalkan engkau haman pada kesusahan ila kecuali faraj tahu melonggarkan. Jadi faroja itu benggang, artinya ya melonggarkan engkau pada susah. Wala dan tidak hajatan suatu keperluan, dia utawi hajat laka bagi engkau ridon keridoan. Ila kecuali kodoi taha mentakdirkan atau mengkodokkan engkau pada hajat li untuk saya. Dan kalau saya ada perlu ya Allah, yang mana jenengan juga ridho dengan keperluan saya itu, yes, kecuali engkau mengkodarkan, mentakdirkan itu untuk saya. Tuma kemudian lias'al agar meminta dia ahadukum min amri dunya dari perkara dunia wal akhirati dan akhirat. Ma pada apa-apa saya yang menghendaki dia. Fa'innahu maka sesungguhnya perkara itu yang diminta iku yuqaddaru ya ditakdirkan. Ya dikodar betul oleh Allah. Hadasana Ahmad bin Mansur bin Sayyar, hadasana Utsman bin Umar, hadasana Syu'bah an Abi Ja'farin al-Madani an Umarah bin Huzaimata bin Sabit an Utsman bin Hunaifin ana rajulan sesungguhnya ada seorang laki-laki Dorirul Basori yang buta matanya. Dorir itu ya asal kata mudorot. Dorirul Basori yang buta matanya, gitu saja. Ata datang sapa rajul anabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda sapa faqala maka berkata sapa rajul, "Ud'u semoga mendoakan engkau Nabi Allah pada Allah li untuk saya an yu'afiyani agar menyembuhkan sapa Allah nih pada saya." Mbok saya didoakan Rasul. Faqala maka
berkata, bersabda sapa Rasul, in sikta seandainya menghendaki engkau akhartu, mengakhirkan aku atau menunda aku, artinya ya tidak mendoakan laka untuk engkau, wahwa dan utawi tidak mendoakan iku khairun lebih baik, wa in sikta dan seandainya menghendaki engkau da'autu ya, berdoa aku. Pilihannya ada dua ini ya. Kalau kamu menghendaki aku mengakhirkan, artinya aku tidak mendoakan engkau, dan ini sebenarnya pilihan yang baik ya. Jadi orang buta di dunia itu pahalanya besar itu. Kalau bersabar, kalau jadi orang iman ya. Kalau jadi orang kafir ya tidak ada gunanya juga ya. Karena dia kalau beriman buta itu sabarnya luar biasa. Orang-orang bisa menikmati pemandangan yang indah, dia tidak. Dan pilihan kedua ini ya, kalau kamu pengen ya aku doakan. Faqala maka berkata sapa rajul, semoga mendoakan engkau. Jenengan doakan aja Rasul. Akhirnya fa'amaruhu maka perintah sapa Rasul pada rajul an yatawaddoa agar berdoa, agar berwudu dia. Fayusina maka memperbaiki dia wudu'ahu pada wudunya dia. Wa yusolliya dan agar sholat dia rakaat ini 2 rakaat. Wa yad'u'a dan agar berdoa dia bihadat doa dengan ini doa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka minta saya kepada engkau wa atawajjahu dan menghadap saya ilaika pada engkau bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmati, Nabi kerahmatan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ini sesungguhnya saya qad tawajjahtu, sungguh menghadap saya bika dengan mengajak engkau atau membawa engkau atau dengan engkau ya, ila Robbi pada Tuhanku, fi hajati di dalam hajatku, hadihi yang ini, liyaqdha agar ditakdirkan apa hajat. Allahumma ya Allah, fasafihu maka semoga mengizinkan memberi syafaat engkau hu pada Muhammad via di dalam saya. Nah, ini kalau Nabi Muhammad masih hidup tidak apa-apa ini. Kalau sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal ya tidak bisa digunakan doa ini. Walaupun ada perselisihan. Ya, perselisihan itu ada yang menganggap boleh, ada yang menganggap tidak boleh karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Kalau si rajul ini ya, saat berdoa Rasulullah masih hidup. Jadi orangnya disuruh wudhu, memperbaiki wudhunya, sholat 2 rakaat, terus berdoa dengan doa ini. Allahumma ini as'aluka wa tawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyi rahmah. Nah, ya Muhammad ini qad tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati. Hadihi litukdo. Allahumma fasafihu fiya. Nah ini loh. Yang jadi perselisihan kan di sini. Perselisihannya ya karena Nabi Muhammad sudah meninggal itu. Babu maja'au tapi bab apa-apa yang datang apa ma fi sholati tasbih di dalam sholat tasbih.
Sebentar ya. Kalau dalam kitab ada tulisan qala Abu Ishaq hadza hadisun shahih. Ini adalah hadis yang sahih. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi salat tasbih di dalam salat tasbih. Iku hadasana Musa bin Abdurrahman Abu Isa al-Masruqi. Dasana Zaid bin Kubab, dasana Musa bin Ubaidah, dasani Sa'id bin Abi Sa'id, maula Abi Bakri bin Amr bin Hasmin. An Abi Rafiq, qala berkata Abi Rafiq. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil Abbas kepada Abbas. Ya am wahai paman. Ala ahbuka apakah tidak memberikan aku kepadamu? Ala anfa'uka apakah tidak memberikan manfaat aku kepadamu? Ala asiluka apakah tidak menyambung ya aku kepadamu? Jawabnya ya, kan gitu kan. Qala berkata sapa Abbas, bala, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Jadi apakah aku tidak senang padamu? Artinya apakah kamu mau tak senengi gitu loh. Ala anfa'uka itu juga sama, apa kamu mau tak kasih manfaat? Apa kamu mau istilahnya aku sambung kebaikannya? Terus Abbas menjawab, bala, ya. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala berkata sapa Rasul, fasoli maka sholatlah kamu arba'a rokaatin 4 rakaat. Ini sholat sunnah ya, sholat tasbih. Takra'u yang membaca kamu fi kulli rokaatin di dalam setiap rakaat bi Fatihatil kitab pada surat Al-Fatihah. Pembukaannya kitab. Wa suratin dan surat, ya, surat sebisanya itu. Nah, sekirane angel-angel ya kulhu. Fa'idang qadot maka ketika sudah selesai opo al-qiraatu bacaan, fakul maka berkatalah kamu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah maha suci Allah, walhamdu dan segala puji iku lillah bagi Allah, wala ilaha dan tiada sesembahan ilah kecuali Allahu Allah. Allahu ta'ala Allah iku akbaru maha besar. Kamu baca khamsa asarota marotan 15 kali. Qabla antarka'a sebelum jika rukuk kamu. Tumarka kemudian rukuklah kamu. Wakulha dan mengatakanlah kamu pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar asron 10 kali. Tumarfa kemudian mengangkatlah kamu roksaka pada kepalamu dari rukuk itu. Fakulha maka mengatakanlah kamu pada lafat itu asron 10 kali. Tumasjud kemudian sujudlah kamu. Fakulha maka berkatalah kamu pada lafat asron 10 kali. Tumarfa kemudian mengangkatlah kamu roksaka pada kepalamu. Fakul maka berkatalah kamu pada lafat asron 10 kali. Ini irfa roksaka mengangkat dari sujud ya. Tumasjud kemudian sujudlah kamu, sujud lagi ya. Fakulha maka mengatakanlah kamu
ha pada lafat asron 10 kali. Tumarfa, kemudian mengangkatlah kamu roksaka pada kepalamu dari sujud. Ini dalam keadaan duduk ya. Fakulha, maka mengatakanlah kamu ha pada lafat asron 10 kali. Qabla, sebelum antakuma, jika berdiri kamu. Insya Allah ini sudah jelas semua. Fatilka, maka demikian itulah iku khamsun 5 wasabeun dan 70, artinya 75 fi kulli rakaatin di dalam setiap rakaat. Wahya, dan utawi 75 iku salatu mi'atin 300 fi arba'i rakaatin di dalam 4 rakaat. Itu kalau di jumlah berarti 75 kali 4 300. Falau kanat, maka meskipun ada apa dunu buka dosa-dosamu misla romli alits, seperti pasirnya tanah alits, ya memang itu gurun pasir. Ya, itu gurun pasir, itu alit itu. Ghafaroha, maka mengampuni ha pada dosa sapa Allah laka untukmu. Kala berkata sapa Abbas, ya Rasulullah, waman, dan siapakah lam yastati, yang tidak mampu sapa man yakuluha, yang mengatakan siapa man ha pada lafat qiyaumin di dalam 1 hari. Wah, kalau pahalanya seperti itu siapapun pasti mampu ya, begitu luar biasa Rasul. Jadi siapa yang menyatakan tidak mampu untuk mengatakannya di dalam sehari ya, kalau orangnya ngerti itu pahala besar ya harusnya mampu itu. Kala bersabda siapa Nabi, kulha, mengatakanlah ha pada kalimat fi Jumatin di dalam setiap Jumat ya. Ya kalau tiap hari pol-polnya tidak mampu ya setiap Jumat itu ya, malam Jumat atau hari Jumat. Fa'ilam tastati, maka seandainya tidak mampu kamu, fakulha, maka mengatakanlah kamu ha pada kalimat fi sahrin di dalam 1 bulan sekali ya. Kata kola, sampai mengatakan atau sehingga mengatakan sopo Nabi, sopo Rasul, fakulha, maka mengatakanlah kamu ha pada kalimat fi sanatin di dalam 1 tahun sekali. Kalau tidak mampu ya 1 tahun sekali lah. Kalau di riwayat lain itu bahkan seumur hidup sekali itu cukup.